Saya justru ketemu ini juga orang sudah tua ini, mirip. Nah, cuma dia ada di tempat tinggalnya dia. Muhammad Rasulullah Hadir Rasul. Tadi apa Ki? Ente nyaksin apa aja tadi? Jadi ketika tadi saya melakukan astral projection, tadi kan memang dari awal kita ingin menggali informasi apa yang terjadi selama ini dengan Ruben ataupun keluarganya atau juga dengan bisnisnya, tempat usahanya. Ketika saya tadi astral projection, saya di situ ditemukan satu makhluk itu kera warna merah, warna merah, iya. Dia lumayan besar, matanya juga merah. Cuman di belakangnya ada satu sosok yang saya bilang ini sosok ini seperti mayat sebenarnya. Di belakangnya kerang merah tadi? Di belakang kerang merah. Itu laki-laki sudah tua. Jadi benar-benar kulitnya itu kulit seperti mayat. Jadi udah membiru. Tapi dia di kafani? Tidak. Tidak, dia posisi berdiri atau? Posisi dia di belakangnya jadi saya lihat dia seperti di atas genteng, dia cuman di belakangin aja, yang depan itu sosok yang kerang merah. Di belakang dia cuman melihat, cuman kelihatan sekali kalau dia itu tatapan seperti benar-benar bukan sinis, jahat. Angkara ya pandangannya. Setelah saya tadi nyoba komunikasi, ternyata yang nge-backup itu ya yang ini. Saat ini maksudnya laki-laki sudah tua, maksudnya ini seakan-akan kayak dia mayat atau wujudnya seperti mayat? Wujudnya mayat, manusia, tapi dia hidup. Hidup. Posisi hidup. Berdiri. Dan matanya dia besar, nggak seperti mata kita. Jadi matanya belok besar dan di situ matanya udah mata orang meninggal. Jadi biru, ada lebam. Udah begitulah ya. Dan dia selama ini ketika si kera merah ini beraksi, dia karena kalau namanya kera identik dengan yang jiwa yang usil, karakternya usil, dia suka mengganggu, memang culas. Culas. Dan dia selalu yang di belakangnya ini sosok yang orang tua tadi. Sosok yang orang tua yang seperti mayat bener ini. Dan ternyata setelah saya gali, saya tanya lagi. Yang lebih korporatif diajak komunikasi yang mana? Yang kera merahnya atau yang kera? Karena yang di belakang kera ini dia selalu diam. Cuman dia diamnya tuh diam seperti kayak memperhatikan, dendam, bener-bener dia menyuruh kera. Semuanya dikendalikan sama dia. Nah, jadi ternyata nggak cuma kera, ternyata banyak makhluk yang memang dikendalin sama dia ini, satu makhluk ini yang wujud mayat ini. Satu. Jadi dia punya banyak, masing-masing dibagi tugas, bisa jadi yang dari untuk keluarganya, untuk tempat usahanya. Cuman yang saya dapat informasi memang ini orang ini memang sirik sudah lama. Dia sirik, lebih ke sirik karena sirik dengan keberhasilan si Ruben baik di karir, dari zaman di karir sebenarnya dia juga udah sirik. Udah ngincer ya? Udah ngincer. Dan ketika si Mas Ruben ini buka usaha dan usahanya pesat, itu maka sifat siriknya, sifat benci, dendamnya akan berlipat. Ya, tadi akan dilakukan. Saya kan lagi analisa juga nih ke Seno. Menurut ke Seno, dari makhluk si kera putih ini, makhluk astral kera putih tadi kera merah tadi sama laki-laki sudah tua itu, kalau menurut Kiseno si wujud laki-laki yang seakan-akan dia jenazah itu yang berdiri itu di belakang kera merah tadi, menurut Kiseno itu apa? Yang Kiseno perhatikan? Dia semacam suruhan atau apa dia apa gitu? Suruhan. Jadi begini Romo,
Jadi yang seperti wujud mayat ini memang suram, tapi dia seperti kayak komando, pemegang komando, panglima. Sementara di bawahnya itu prajuritnya. Banyak yang diperintah. Salah satu si Kera Merah ini yang diperintah. Iya. Tapi nggak, selain Kera Merah ada juga. Ada juga makhluk. Sebenarnya banyak, gak cuma Kera Merah, cuman wujudnya kebetulan tadi yang interaksi Kera Merah. Cuman di satu sisi banyak makhluk lain yang tetap dikendalin sama ini. Si orang tua tadi yang kayak jenazah. Bisa macam-macam. Kalau saya yang akan saya temuin siapa, nanti ketika udah ada gambaran Kiseno yang temuannya ini, nanti saya akan connectingnya ke ini langsung. Jadi ke bonggolnya langsung. Ya. Dan mayoritas ini Romo. Mayoritas ini makhluk selain wujud kera itu, ini mayoritas laki-laki semua. Laki-laki. Identiknya sosok figur laki-laki dari makhluk-makhluk ini, walaupun bentuknya aneh-aneh. Ya, walaupun bentuknya aneh tapi figurnya laki-laki. Bahkan ada yang saya ngeliat langsung, ada yang nunjukin di mata saya sekilas makhluk. Yang sini ada apa ya? Tanduk 2. Ada juga, tanduk 2 ada juga. Sosoknya laki-laki juga. Oke. Jadi banyak sekali makhluk memang beraneka macam. Yang mengikuti si Ruben dan keluarganya ini. Kalau ente lihat. Jadi untuk yang saya lihat saya nyari yang dominannya di mana titik fokusnya? Tadi saya lihat di tempat usahanya. Tapi pas sekilas ke belakang itu saya yang di rumah pun ada, tapi berbagi tugas. Jadi dibagi tugas. Ada yang di rumah. Tapi yang orang yang sudah tua tadi, yang kesulitan kayak jenazah. Justru tempat usaha dia berdiri, bukan di tempat tinggalnya dia. Bukan, di belakang si Kera Merah itu. Karena make sense Ki Jamal sama Ki Ronggo. Karena beberapa hari yang lalu setelah saya melihat informasi berita ini, saya coba untuk juga melakukan meraga sukma atau astral projection yang seperti Kiseno lakukan. Saya justru ketemu ini juga. Orang sudah tua ini. Mirip. Cuma dia ada di tempat tinggalnya dia. Mungkin saat ini dia seperti berpindah program atau niatan, kita bisa niatan ya, kita kan bermain metafisik ini dia bermain strategi karena dia nggak mau diketahui siapa pelakunya kan, jadi kita cecer. Makanya saya perhatiin, saya ngelihatnya orang laki-laki sudah tua ini waktu itu di posisi keberadaan di tempat tinggalnya Ki. Oke, teman-teman, kita sekarang terima kasih Ki Seno sudah bantu untuk menganalisa, melihat secara langsung dengan cara meraga sukma atau astral projection. Mudah-mudahan informasi yang kita dapat tepat, dan saya bekerjanya nanti tepat sasaran. Nanti saya bantu, tolong saya minta daging, nanti tolong mau saya raja nanti sebagai metode saya untuk memanipulasi dan untuk memancing beliau nanti ketika sekaligus meruat tempat usahanya. Tapi habis ini kita lakukan ritual untuk Ruben untuk kita bantu obati secara lahir dan batin. Gitu ya, iya, ya bantu supportnya. Ya kita beresin dulu, nanti Ki Ronggo ambil alih untuk proses berikutnya. Tadi saya melakukan meraga sukma. Tadi saya bertemu atau saya berinteraksi dengan kedua makhluk ini. Yang salah satunya adalah seekor kera warna merah. Dia matanya juga merah. Dia lumayan besar keranya. Dan posisinya di atas genteng. Saya ketemu dua makhluk ini di atas genteng. Nah, di belakang kera ini ada makhluk lagi, satu lagi itu wujudnya kakek lah, kurus. Tapi wujudnya seperti mayat. Jadi kulitnya masih ada. Cuman kelihatan biru. Nah, yang lumayan bikin serem itu karena kedua kelopak matanya itu yang sangat besar, seperti mau keluar. Dan dia selalu backup si kera merah ini, warna merah ini. Nah, jadi ketika mereka melakukan teror atau melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang memang dikhususkan untuk mengganggu atau menteror, ini si kakek ini selalu di belakang kera merah ini. Tapi tadi sebenarnya ada satu makhluk lagi yang sebenarnya dia juga sangat nyolok di mata saya. Artinya dia ingin unjuk gigi juga. Satu makhluk lagi yaitu laki-laki juga, cuman dia ada tanduknya juga. Lumayan besar, ada tanduknya. Cuman yang paling menonjol ini dua makhluk ini. Jadi semua kegiatan, semua aktivitas makhluk-makhluk yang
selama ini menteror ataupun mengganggu, semua di bawah kendali si kakek yang ini di belakang kera merah ini. Jadi dia seperti seorang panglimanya atau pimpinannya. Jadi dia yang mengendalikan semua makhluk. Ini bukan cuman kera ini aja ya, sebenarnya banyak makhluk yang memang disuruh untuk mengganggu. Itu mengganggu aktivitas berupa teror ataupun seperti kemarin yang sampai terjadi kesurupan massal atau hal-hal yang lain yang sifatnya memang metafisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita niatkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kita hajatkan khusus dengan izin Allah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Saya berniat untuk meminjam mirroring atas dari shadow atau bagian diri dari Ruben. Untuk saya izin untuk masukkan ke wilayah raga ini. Jadi saya berinteraksi, seakan-akan saya berinteraksi dengan Ruben langsung. Ya, karena satu sisi saya sebelumnya belum kenal, cuma setidaknya saya mengenal wajahnya dan saya sempat bicara dengan jiwanya, dan saya izin untuk masuk ke sini dan tidak akan mengganggu aktivitasnya dan tidak akan mengganggu apapun, justru akan membuat dia lebih fresh, segar bugar, seperti ada yang terlepas di bagian tubuhnya nanti ketika sudah saya bantu obati atau sudah kita bantu untuk rilis di dalam dirinya Ruben nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Sirab. Ya, saya. Allah. Bismillah. Wahai badan Ronggo sejati, Ki Ronggo, saya izin niat pinjam tubuh kamu untuk memediasi, untuk mirroring, untuk memasukkan shadow, jiwa, kesadaran Ruben, untuk membantu kesadaran Ruben ini kembali pulih seutuhnya, sesuai dengan semestinya. Izinkan saya, wahai jiwa Ronggo yang dalam tubuh yang saya sentuh ini, izinkan saya untuk meminjammu. Assalamualaikum, Ruben. Kamu adalah Ruben. Kamu adalah Ruben. Kamu adalah Ruben. Oke. Ruben, apa sih permasalahan kamu sebenarnya yang kamu rasain apa sekarang? Kamu merasa apa sih sekarang? Saya kurang lebih saya bisa bantu apa? Aduh, saya sakit, saya sedih, saya juga bingung saya harus mesti seperti apa kehidupan saya. Saya nggak pernah jahat sama orang, tidak pernah merusak hubungan orang, tetapi saya selalu seperti ini. Saya kasihan sama istri saya kasihan sama anak saya, terlebih saya yang tersiksa. Batin saya bingung, saya harus seperti apa, saya harus kemana Ya. Kalau boleh tahu, Ruben ini sudah usaha kan, sudah ikhtiar kan? saya sudah kemana saja, saya sudah berobat ke orang pintar, ke mana saja, cuma memang saya nggak pernah ngomong sama siapapun. Cuma istri saya yang tahu saya seperti gimana, saya merasakan apa. Teror itu juga masih ada kalau menurut kamu? Masih sampai sekarang, cuma saya diam karena saya bingung saya harus seperti apa, saya mau bagaimana. Oke. Itu apakah kabar yang kesurupan massal itu kamu juga tahu ya? Ya, saya tahu dari karyawan saya, dari anak buah saya. Cuma ya memang hampir kejadian-kejadian seperti itu ya memang sering terjadi tiap hari. Oke. Ruben, perkenalkan saya Haryo Tali Jiwo. Iya sih. Saya sebagai praktisi terapis jalanan. Iya. Itikat niat saya tulus bersama teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara saya di Tali Jiwo ini. Iya. Saya ingin membantu kamu
izinkan saya. Saya minta izinnya Ruben untuk saya bantu pribadi kamu, dan saya harap ketika saya bantu terapi ini di tubuh ini saudara saya juga namanya Kironggo, di tubuh ini saya sekaligus mengikut sertakan keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu, untuk saya bantu kamu, untuk saya bantu obati, dan saya insya Allah dengan ridhonya Allah, dengan izinnya Allah, saya proteksi diri kamu dari segala bentuk gangguan-gangguan yang sifatnya metafisik atau non medis. Ya, bila saya diizinkan, apakah perut kamu sakit? Iya. Ini hampir setiap hari saya seperti ini. Nggak kamu rasakan? Enggak, karena ya gimana, pekerjaan saya ya. Oke. Untuk saya Oke. Ruben, biar cepat. Berarti saya dan tim diizinkan. Iya, silakan. Saya mohon izin banget. Iya, silakan. Saya sih. Ya. Bukan bermaksud apa-apa Ruben, karena kamu saudara saya walaupun kita belum kenal. Iya. Saya tahu kamu, karakter kamu, dan itikat kamu sering membantu sesama. Itu yang saya membuat terpanggil untuk membantu kamu. Ya, saya juga bingung ini sebenarnya saya di mana, dan saya juga bingung saya ini harus seperti apa, bagaimana, saya harus melakukan seperti apa. Saya sudah berdoa sama Tuhan saya selalu setiap hari saya berdoa, setiap saya melakukan dapat kejadian aneh ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan saya. Apakah saya kurang bersyukur, apakah saya kurang berdoa sama Tuhan? Saya juga bingung, Mas. Oke. Ada yang kamu perlu sampaikan terhadap ini, terhadap apapun yang kamu keluhkan? Saya juga bingung, Mas, sebenarnya. Kalau misalnya ini ada kaitannya dengan perilaku saya sebelumnya, sebelum saya nikah, ada orang-orang yang saya sakitin, ada orang-orang yang kamu nggak sadari maupun kamu sadari maksudnya. Iya. Saya juga bingung, saya harus kemana, saya harus meminta maaf seperti apa, saya harus bagaimana, saya bingung. Oke, tapi kamu dalam hati pun sudah memaafkan mereka semua? Sudah, saya ikhlas Alhamdulillah. memaafkan semuanya. Oke, saya mau tanya menurut Ruben layak nggak menjadi utuh kembali, layaknya hidup normal lagi? Menurut kamu layak nggak? Ya, saya pengen sehat. Kamu layak nggak? Saya bertanya seperti itu. Layak. Kamu layak tidak? Layak nggak keluarga kamu bahagia lahir dan batin? Layak sekali. Layak kamu nggak menjadi manusia yang dicintai dan disayangi dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekeluarga kamu semua, setempat usaha kamu? Apakah kamu layak? Sekali. Layak. Alhamdulillah. Pesan saya, tolong teruskan kebaikan-kebaikan kamu. Pantang maju. Kamu maju tanpa gentar. Hadapi segala bentuk apapun gangguan kerikil-kerikil kehidupan. Iya. Ya, izinkan saya sekarang untuk mengobati kamu. Saya pesan kamu ketika saya bantu obati kamu, tolong kamu berzikir. Kamu Maaf, saya sekali. maaf, saya belum tahu. Kamu berdoa sesuai keyakinan kamu. Boleh kamu panggil Tuhan kamu dalam jiwa kamu ketika proses penyembuhan ini. Oke ya? Baik. Izinkan saya. Oke. Tahan dulu rasa sakit kamu. Silakan kamu berdoa sekarang dengan apa yang kamu yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Seno, Ki Jamas, kita bantu healing dia. Ki Jamas bantu sisi lahiriah, Ki Seno bantu sisi batinia, berdua sama saya. Ya, kita batinnya. Ki Jamas fokus untuk lahiriahnya, kesadarannya dari wilayah kepala sampai ujung kaki ya. Oke, boleh dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Karim, Allah ya Karim. Allah ya Shifa, Allah ya Shifa, Allah ya Shifa. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Izinkan gunakanlah tangan hamba ya Allah melalui Asyifa-Mu, Maha Penyembuh-Mu.
Ruben mau? Bismillah. Tangan dibuka ke atas. Tangan dibuka. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kalau jawab meminta Allah hasbunallah sen kodo Ruben, kamu kembali ke raga kamu ya? Ya Mas. Ya? Mas terima kasih banyak ya Mas ya. Iya. Udah enakan ini. Sehat lahir batin ya. Amin, amin Ingat, Mas. kamu layak menjadi makhluk yang selalu dimuliakan Allah, yang selalu mendapat ar-Rahman, kasih sayangnya Allah, cinta kasihnya Allah, dan kamu teruskan kebaikan-kebaikan kamu untuk alam semesta raya, untuk amanah kamu terhadap sesama. Ya? Ya Mas. Ya, keluarga Ini kamu enak layak banget, bahagia. sedih banget, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya pinjam tubuh kamu ya. Silakan kamu kembali ke raga kamu sekarang dalam kesadaran penuh. Allah. Tarik nafas dulu, Kironggo. Kasih air dulu. Niatkan membentengi usaha bisnis apapun yang Ruben jalani. Benturan mulai bisnis sampai kecil. Benturan sudah mulai terdeteksi ya dengan oknum. Sekarang prepare. La ilaha illallah. 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 Teruskan. La ilaha illallah. 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 La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Wa qamatis shalah, wa qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kamu siapa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Duduk kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Disuruh siapa? Kamu duduk di. Kamu duduk di. Kamu dapat lindungan saya. Hijamah terus sedikit. Kamu duduk. Kamu duduk. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu takut dengan apa? Kenapa kamu mau disuruh-suruh? Hah? Kenapa mau kamu disuruh-suruh? Hah? Baru ketemu urusan sama saya kan sekarang? Ya, selama ini kamu sering saya hadiahkan Fatihah kan? Saya sering kamu kan berikan zikir untuk kamu. Ya, semua wilayah jagat ini setiap saya berhajat selalu saya doakan siapapun makhluk yang pernah ada di muka bumi ini maupun ciptaan Allah semua selalu saya doakan. Kenapa kamu berani? Kenapa kamu tega? Hah? Kamu salah orang kan? Hah? Kenapa? Kerjaan baik banget. Kenapa kamu mau? Padahal Robin maksudnya yang kamu kerjain. Kamu tahu orang baik kenapa kamu jahatin? Kamu zolimin? Hah? Dipaksa. Oleh? Kenapa kamu patuh sama dia? Keluarga saya. Kenapa keluarga kamu? Iya, Oke, kamu punya keluarga? iya. Keluarga kamu ada di mana? Itu sebenarnya itu di situ tuh. Oke. Istri kamu maksudnya? Iya. Kamu punya anak? Iya itu. Oke. Kamu maksudnya kamu diperintah? dipaksa. Sebenarnya kamu mau atau tidak diperintah dia? Kau yang baik. Oke. Sudah berapa banyak kamu diminta untuk dizolimin seperti ini? Banyak orang? Hah? Banyak. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Bantu cari pas saya sama istri saya. Kenapa kamu tidak berani lepas sendiri? Saya gak bisa keberani itu. Oke. Tinggi, dia berhati. Ilmu yang tinggi. Kamu mau saya bersahadat dengan saya? Mau? Anak saya istri saya di mana? Ya, itu urusan saya bantu. Itu yang cakap itu. Ya nanti urusan saya itu. Ya, ikutin saya. Kalimat Allah. La ilaha illallah. Ikutin. La. Bisikin. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasul. Alhamdulillah.
الأكبر والمحبة المقيم الأجر والفضل. لا إله. Tenang. Kan. Terus dikit terus. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Mana mata saya? Siapa kamu? Baik. Macam ngomong sama saya. Hah? Tugas kamu apa? Hah? Tugas kamu layaknya kamu harus ibadah. Ini malah nyakitin manusia. Hah? 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 Siapa yang merintah kamu? Hah? Mau-maunya kamu dibudak-budakin? Hah? Hah? Ya. Saya peringatkan kamu, ya, ya. Saya sudah menganalisa kamu sudah lama ya. Kamu orang yang nggak tepat, kamu zolimin, ya. Dan tugas kamu sudah selesai sekarang, jangan pernah jolimin makhluk Allah lagi, ya, ya. Kenapa kamu sepatu ini kamu dengan Tuhan kamu? Hah? Sudah seberapa layak kamu dilayakkan oleh orang yang memerintah kamu tadi? Hah? Apa makan kamu? Hah? Hah? Oh, kamu ikut saya? Jadi santri saya? Hah? Kamu mau berhenti dari kerjaan ini? Hah? Iya, kamu sendiri. Kamu Ya. nggak bisa tenang, makanya saya ikut. Saya nggak mau banyak dengar omongan kamu ya. Selama kamu zolim sama manusia, apapun yang kamu statement, kenapa kamu alasan kamu, saya nggak peduli. Ya, saya mau kamu selesaikan semua urusan kamu dengan Tuhan kamu dan jangan pernah menyentuh lagi orang yang saya maksud. Jangan pernah menyentuh lagi keluarga Ruben maupun siapapun itu. Ya. Sekarang kamu minta pertanggung jawaban sama Tuhan kamu, bukan urusan kami semuanya. Ya. Kamu punya kekuatan kan? Ya kan? Nanti akan saya lepas. Kamu punya kekuatan kan? Kamu punya kekuatan kan? Nanti saya dibunuh. Kamu punya kekuatan? Punya. Oke. Dan orang yang merintah kamu, kamu lihat, kamu ukur. Kenapa kamu takut sama dia? Saya dikasih makan gimana? Makan kamu hanya dengan zikrullah. Saya dikasih makan darah itu. Ya, tidak layak kamu memakan darah. Zikrullah yang layak untuk menjadi konsumsi rohani kamu. Ya? Jadi gimana? Tembak ya, la ilaha illallah. Ajak, tuntut. Dengarkan saya. Diam. Kalau nggak diem, saya lebih kencengin lagi ketanya. Ikutin. Kamu dalam pengaruh saya, kamu dalam kendalian saya. Ikutin. Ikutin. Kamu dalam kendali saya. Kalau nggak, iba, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tegakkan badan dikit. Oh iya. Makhluk Allah. Wahai makhluk Allah. Wahai makhluk Allah. Itu nur Allah. Wahai makhluk Allah, sebangsa jin, berjanji sama saya tidak akan bisa dan tidak berikat kembali untuk menzalimi siapapun itu, khususnya manusia. Ya, tugas kamu hanya beribadah selama kamu ada. Saya ikut sini aja. Boleh kamu ikut sini sebagai makmum, ya, sebagai santri, ya, supaya kamu bertobat, ya, biar kamu ikut-ikut yang lain, jamaah-jamaah di sini semuanya. Berarti saya di mana? Di sini nanti. Di sini di mana? Nah, di sini teman kamu tahu sendiri. Teman kamu banyak semua di sini yang sudah saya syahadatkan. Ya, yang jadi makmum kita semuanya. Supaya kamu tidak bisa menyakiti kembali karena kamu tahu hukum zalim seperti apa dan kamu akan diangkat murka oleh Allah. Oke. Sekarang kamu ikut saya dan kamu tolong apapun yang pernah kamu tahan. Mensandra siapa tadi? Siapa tadi, Ki? Istri anaknya Yang tadi. yang kerah merah yang kamu suruh tadi. Ya, tolong lepaskan karena dia makmum saya juga. Ya, karena dia sudah menjadi makmum saya sekarang, menjadi jamaah saya sekarang, menjadi santri saya sekarang. Iya. Jangan pernah kamu bertugas lagi dan menuruti segala hawa nafsu oknum. Saya paham kan? Kamu paham kan? Diam. Tidak perlu kamu kasih tahu oknum yang saya tahu. Ya, jangan pernah mau patuh lagi dengan oknum tersebut. Ya, Boleh dibalas tak? Enggak boleh. nggak boleh. Kamu sudah menjadi. Jahat banget tuh. Kamu sudah tahu jahat, kenapa kamu ikutin? Ya, Hah? saya diperintah, saya dikasih makan ya gimana? Oke. Ya, biarkan Allah yang membalasnya sendiri dengan hukum alam. Ya, bukan kamu. Allah yang akan membalas dan tidak akan. Kamu yang penting kamu sudah komitmen. Ya, Kamu berjanji ya. saya laki-laki. Ya, nanti setelah ini tepat nanti malam saya akan kamu mandikan. Saya mandikan dengan cara saya. Ini dingin. Dan kamu bertobat nanti. Ya, bertobat dan bersujud dengan niatan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ajarin ya. Insya Allah. Mas apa ya mas? Nanti Kiseno yang akan mengajarkan. Kiseno yang akan membimbing Kiseno sebagai iki. yang saya sing tugaskan. tadi. Oh, Kiseno sing tadi ya tak. Ya, Anjir. siapapun yang akan bertugas untuk menjolimi apapun, kamu pasti sudah banyak tahu informasi tersebut dan kamu harus cegah itu. Jahat loh. Ya, jahat kenapa? Jahat. Sopo aja sing penting duit loh itu loh bosnya tuh. Ya. Tapi kamu tahu orang yang kamu zolimi itu orang baik. Iya, saya gak tega, tapi gimana? Makan saya ya itu, sukanya itu, ya saya manut tuh. Makanya mulai sekarang harus berubah. Ya berubah gimana? Sekarang Makanya kamu- saya sudah ditarik sini. Saya tadi melihat ke sini. Saya memperhatikan dari tadi gerak-gerik kalian. Saya berasa dan bos pun saya itu tuh, si kumis itu. Si kumis itu lagi mulai lagi tuh. Banyak itu pasukannya si kumis tuh, saya itu. Pasukan itu kan di bawah naungan kamu semua. Iya sih. Hah? Ajak pasukan kamu Ya, supaya jangan bertobat. saya ya. Iya. Jangan saya ya. Dan kamu akan menjadi mereka semua dan menjadi kamu pemimpinnya, tapi kamu ikut dengan saya Ya. untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan zalim lagi. Iya, nanti Ya. dia Oke. Oke. Kamu udah janji sama saya ya? Man ijazahi kalimat
Buka mulut kamu selebar mungkin. Buka mulut kamu selebar mungkin. Bismillah. Allah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi peleburan dari dimensi negatif kita kan tadi bantu untuk sempurnakan nih Mas. Jadi efek-efek massal ya Mas, ini lebih kepada massal dari banyak entitas yang memang sengaja diperintah, yang jumlahnya sangat banyak, bisa saya sebut ratusan Mas. Jadi kontradiksi dari energi ini ketika sudah selesai, dan sempat tadi saya dikagetkan dan sempat menyambar sedikit adanya masih sedikit ketidakselarasan makhluk yang tadi harusnya kita sadarkan, ada beberapa yang belum mau. Jadi itu tugas yang terakhir tadi kita sempurnakan. Tugas terakhir dia untuk menetralkan pasukannya, ibaratnya seperti itu ya. Mudah-mudahan, saya yakin semua apapun ikhtiar yang saya ajarkan dengan tulus ini untuk si Ruben diijabah Allah. Apapun media yang saya gunakan, inilah media yang digunakan untuk orang-orang yang berbuat jahat. Dia menggunakan cara-cara metafisik dan ilmu hitam, maka saya hadapinya dengan ilmu tradisi pun ya. Mudah-mudahan ini tidak insya Allah apapun yang saya lakukan tetap di jalurnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita mintanya, kita berhajatnya hanya tunggal kepada Allah Taala ya. Doakan teman-teman semuanya Ruben kembali sehat dan saya diberikan perlindungan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya berkat teman-teman semuanya, agar visi misi terapis jalanan tetap jalan, tetap bangkit untuk membantu sesama yang membutuhkan. Doakan kami semuanya di terapis jalanan dan semua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.